Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran ASJ kelas 11 semester 1 kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang DHCP server. Seperti kita ketahui, pada video sebelumnya kita telah membahas apa itu IP address, bagaimana cara memberikan IP address, dan macam-macam dari IP address. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut tentang cara kerja, fungsi, dan juga pengertian dari DHCP server. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, mari kita mulai pembahasan materi pada video kali ini tentang DHCP server. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas pada video kali ini masih tetap sama dengan kompetensi dasar pada video kita kemarin, yaitu KD 3.2 tentang mengevaluasi DHCP server. Sedangkan untuk tujuannya, setelah kalian memahami dan mengerti isi dari materi video kali ini, saya berharap kalian dapat mengerti tentang pengertian atau konsep dari DHCP server. Setelah itu, kalian juga dapat menjelaskan tentang fungsi dari DHCP server. Dan yang terakhir, kalian dapat memahami prinsip dan cara kerja dari DHCP server. Jika kita sedikit review materi kita pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu IP address, bagaimana cara mendapatkan IP address, dan fungsi-fungsi dari IP address. Hari ini saya akan sedikit mereview kembali tentang apa itu static IP, kemudian dynamic IP, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang materi pokok kita pada video kali ini, yaitu DHCP server. Langsung saja kita mulai dari metode pengalamatan IP. Jadi seperti kalian ketahui, host komputer dapat mendapatkan sebuah IP dengan dua cara. Saya ulangi, dengan dua cara. Cara yang pertama dapat melalui static IP. Sedangkan cara yang kedua dapat melalui dynamic IP. Apa itu static dan dynamic IP? Mari kita bahas. Kita mulai dulu dari static IP. Jadi IP static ini bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Sebuah komputer host akan mendapatkan alamat IP secara manual. Siapa yang memasukkan alamat IP tersebut adalah ISP atau sebuah admin jaringan. Jika ISP atau admin jaringan tidak melakukan perubahan pada IP tersebut, maka IP akan tetap dan tidak berubah. Saya ambil kesimpulan, static IP ini bersifat tetap. Yang bisa merubah hanya seorang admin jaringan atau ISP. Untuk kelebihan dari static IP yang pertama fix, tidak berubah. Artinya kalau tidak dirubah oleh admin, ya kita tentu IP tersebut tidak akan mengalami perubahan secara mendadak. Kelebihan yang kedua, stabilitas. Karena semuanya dikendalikan oleh ISP dan juga admin, maka tingkat stabilitas dari alamat IP tentu lebih bagus. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah untuk penggunaan khusus. Biasanya metode static IP ini digunakan untuk beberapa perangkat khusus seperti router ataupun switch yang sifatnya tidak akan mudah berubah-ubah. Sedangkan untuk kekurangannya, penggunaan static IP ini memiliki kekurangan yang pertama tidak fleksibel. Kenapa? Karena untuk dapat merubah kita harus mengetahui dulu atau memberitahu seorang admin jaringan ataupun ISP. Jadi dia sangat tidak fleksibel, tidak dapat berubah jika tidak diubah oleh admin dan juga ISP. Berikutnya kekurangannya merepotkan. Kenapa merepotkan? Jika terjadi suatu crash IP, tentu kita harus menghubungi terlebih dahulu ISP atau admin jaringan. Hal itu tentu memakan banyak waktu, sangat amat merepotkan. Berikutnya kita bandingkan dengan metode pengalamatan IP dengan dynamic IP. Dynamic IP ini merupakan kebalikan dari static IP. Jika static tadi bersifat tetap, tidak berubah, maka dynamic IP ini dapat berubah sewaktu-waktu.
Jadi apa itu Dynamic IP? Dynamic IP dikonfigurasi pada perangkat yang menggunakan protokol DHCP. Ini adalah materi kita hari ini. Materi utama kita hari ini adalah DHCP. Sehingga perangkat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan akan dapat berubah dan mendapatkan alamat IP secara otomatis. Jika kita lihat kelebihan dari Dynamic IP, yang pertama adalah masalah keamanan. Kenapa sangat bagus keamanannya? Karena akan sulit dilacak IP oleh hacker. Kenapa seperti itu? Karena perangkat komputer atau perangkat-perangkat jaringan yang lain akan mendapatkan IP secara otomatis. Hal ini juga akan berubah-ubah secara otomatis. Satu perangkat mungkin hari ini akan mendapatkan alamat IP tertentu dan hari berikutnya akan berubah ke alamat IP yang lain. Tentu ini sangat bagus jika ditinjau dari segi keamanan. Berikutnya, Dynamic IP itu user friendly atau sangat ramah penggunaan. Karena kita tidak perlu repot-repot menghubungi seorang admin ataupun ISP. Secara otomatis perangkat jaringan akan mendapatkan IP dan IP tersebut juga akan terus berubah-ubah. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah efisiensi waktu dan biaya. Kita cukup mengandalkan sebuah perangkat untuk memberikan DHCP tadi. Perangkat tersebut akan memberikan IP secara otomatis dalam jangka waktu tertentu juga akan berubah-ubah. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah sulit untuk mengidentifikasi gangguan. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, IP yang ada dalam perangkat yang tersambung dengan Dynamic IP akan berubah-ubah. Sehingga akan sulit mengidentifikasi, mencari perangkat yang rusak itu sebelah mana, IP yang error di sebelah mana, karena perubahan-perubahan tersebut. Kemudian, karena dia mengandalkan sebuah perangkat, bukan seseorang ataupun ISP, maintenance atau perawatannya juga akan lebih sulit. Tergantung sekali DHCP ini, Dynamic IP ini dengan sebuah perangkat yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan utama kita, yaitu tentang DHCP server. Jadi apa itu DHCP? DHCP merupakan Dynamic Host Configuration Protocol. Apa itu? Ya, DHCP merupakan sebuah perangkat atau layanan yang secara otomatis menyediakan dan meminjamkan atau memberikan IP kepada sebuah perangkat yang membutuhkan atau memerlukan IP. Saya ulangi, jadi DHCP ini dia merupakan perangkat atau layanan yang memberikan IP, menyewakan IP kepada perangkat yang meminta. Jadi DHCP dia menyediakan juga memberikan IP secara otomatis. Nah, sebelum kita membahas materi DHCP server lebih lanjut, saya akan membacakan tugas untuk kalian tentang materi kali ini. Saya berharap dalam jangka seminggu setelah kalian mengetahui video ini, kalian dapat segera mengumpulkan jawaban dari tugas ini ke Google Classroom kalian masing-masing. Yang pertama, tugasnya adalah silahkan kalian jelaskan kelebihan dari penggunaan DHCP ini. Yang kedua, silahkan kalian jelaskan tentang kekurangan dari penggunaan DHCP. Nomor 1 kelebihan, nomor 2 kekurangan. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana sebuah host atau sebuah klien mendapatkan IP address dari sebuah DHCP server. Alurnya silahkan dituliskan kembali. Ya, ada 3 soal, cukup mudah saya rasa. Akan saya jelaskan juga pada video kali ini. Cukup kalian ringkas, kalian resume, kemudian kalian kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mengenai DHCP server. Jadi pertanyaan besarnya, mengapa membutuhkan sebuah DHCP pada sebuah jaringan? Kira-kira kenapa kok dibutuhkan DHCP? Jawabannya yang pertama adalah karena kompleksitas jaringan makin hari makin besar. Makin hari makin banyak sekali perangkat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Tentu akan
semakin sulit jika kita hanya mengandalkan pengalamatan IP secara statis. Maka dibutuhkan sebuah layanan, sebuah perangkat yang dapat memberikan IP secara otomatis dan dapat berubah secara berkala. Lalu, kenapa dibutuhkan DHCP? Yang kedua adalah pengiriman informasi yang tidak perlu lagi menggunakan seorang admin. Kita bisa mengirimkan, bertukar informasi cukup dengan terhubung dengan DHCP server. Lalu, yang terakhir, kelebihan atau mengapa kita membutuhkan sebuah DHCP, karena antara pengalamatan IP statis dan dinamis dia dapat berjalan bersama-sama. Ya, dapat berjalan sama-sama. Mungkin ada sebuah perangkat yang diberikan IP secara statis, perangkat lainnya secara otomatis, itu dapat berjalan bersama. Tentu ini sangat memudahkan seorang administrator jaringan dalam melakukan maintenance, melakukan pemeliharaan, dan juga sebagainya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis DHCP. Seperti saya bilang tadi, DHCP dibagi menjadi dua. Yang pertama ada DHCP server, berikutnya ada DHCP client. Kita bahas dulu mengenai apa itu DHCP server. Jadi DHCP server merupakan perangkat atau layanan yang memberikan IP atau menyewakan IP. DHCP server ini bertugas untuk mengalokasikan IP berapa saja yang bisa disewakan, bisa diberikan, bisa dipinjamkan kepada siapa? Kepada host atau klien yang meminta. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai DHCP kliennya. Jika tadi DHCP server penyedia, ya, maka DHCP klien inilah yang bertugas untuk meminta. Atau saya jelaskan, perangkat jaringan yang berkomunikasi dengan DHCP server untuk meminta sebuah alamat IP. DHCP server menyediakan, meminjamkan. Peminjamnya siapa? Peminjamnya merupakan DHCP client. Jadi jenis DHCP ada dua, DHCP server dan juga DHCP client. Lanjutnya kita bahas mengenai fungsi dari DHCP server. Jadi bagan seperti ini untuk memudahkan kalian dalam membayangkan kira-kira untuk apa sih DHCP server. Jika dilihat di sini ada sebuah layanan internet dari sebuah ISP, Internet Service Provider. Nah, dari internet dia akan melalui perangkat terlebih dahulu yang kita sebut sebagai DHCP server. Admin tidak perlu, jika ada permintaan dari klien-klien seperti ini, tidak perlu mengkonfigurasi lagi. Tapi DHCP server ini akan secara otomatis memberikan IP kepada host atau klien-klien yang meminta. Fungsinya yang pertama tentu untuk memudahkan kinerja admin jaringan komputer. Karena admin tidak perlu menuliskan IP di tiap-tiap perangkat atau host. Cukup mengkonfigurasi DHCP server, maka semuanya akan mendapatkan IP. Ya. Jadi, apa itu fungsi dari DHCP server? Fungsi dari DHCP server adalah mendistribusikan IP, membagikan IP kepada host atau klien yang meminta alamat IP. Seperti itu tentang fungsinya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja DHCP. Cara kerjanya, jika kalian perhatikan, ada 4 tahapan. 4 tahapan sebelum DHCP klien mendapatkan IP dari sebuah DHCP server. Ya. Tahapan yang pertama, marilah langsung saja kita bahas. Ada IP list request. Tahapannya ada di sini, ya. Ini kita sebut sebagai tahapan IP list request. Apa itu IP list request? Jadi DHCP client, ya, atau host klien akan melakukan permintaan IP kepada sebuah DHCP server. Saya ulangi, tahapan pertama, DHCP client melakukan permintaan, meminta IP kepada sebuah DHCP server. Setelah itu, DHCP server akan menawarkan beberapa IP kepada DHCP client.
Tahap kedua ini kita sebut sebagai IP list offer, menawarkan dari sebuah server menawarkan IP kepada sebuah DHCP klien. Berikutnya, tahapan ketiga, IP list selection. Setelah ditawarkan, DHCP klien akan menyetujui kira-kira sudah betul apa belum ini IP yang saya minta dengan yang ditawarkan oleh DHCP. Jika sudah betul, maka DHCP klien akan melakukan konfirmasi kepada DHCP server. IP-nya sudah betul yang saya minta. Dan tahapan terakhir, tahap keempat, IP list acknowledge atau pemberian IP dan juga paket-paket di dalamnya dari DHCP server ke DHCP klien. Apa saja yang diberikan oleh DHCP server kepada DHCP klien? Nah, yang pertama yang diberikan DHCP server kepada DHCP klien adalah tentu alamat IP, ya, alamat IP yang diminta tadi. Selain alamat IP, DHCP klien juga akan menerima subnet mask, domain name, default gateway dari perangkat servernya tadi atau di sini kita sebut sebagai router, dan juga domain name system atau DNS. Nah, itulah tadi anak-anak materi pembahasan tentang DHCP server. Baiklah pelajar Skapsa, jika saya ringkas, materi kita hari ini adalah bagaimana sebuah komputer mendapatkan IP address. Kita juga sudah belajar mengenai DHCP server, pengertiannya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan juga fungsinya untuk apa. Untuk pengumpulan tugas, silahkan kalian kirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Skapsa Studio Official. Dan share jika menurut kalian video pada kali ini bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.